Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu, rahayu, rahayu. Salam pariwisata untuk kita semua. Hari ini apa kabar semua? Baik. Oke, di mata kuliah pariwisata Indonesia. Oke, biasanya kalau sebelum mulai sebaiknya kalau di dunia pariwisata kita harus mulai dengan pantun ya. Jadi saya akan buka pantunnya, saya sudah siapin pantunnya untuk kelas hari ini. Jangan disebar sebuah rahasia. Nanti akan jadi bahaya. Mari dukung pariwisata Indonesia supaya negara kita jadi berdaya. Satu lagi, karena ini pariwisata Indonesia, saya buka dengan pantun satu lagi, yaitu jalan-jalan ke Pulau Bali, keliling Bali naik taksi. Untuk apa wisata ke luar negeri? Lebih baik keliling negeri sendiri. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pariwisata Indonesia, di mana pariwisata Indonesia itu kita akan memahaminya dari rencana pembelajaran semester. Nah, rencana pembelajaran RPS ya biasanya untuk pariwisata Indonesia itu akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini di dalam pariwisata Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang rencana pembelajaran mata kuliah pariwisata Indonesia. Nah, pariwisata Indonesia ini kita akan pelajarin selama 1 semester, selama 6 bulan. Jadi 16 kali pertemuan. Jadi ada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir itu ada tugas 1, kemudian ada UTS, kemudian ada tugas 2, kemudian UAS. Masing-masing mempunyai bobot nilai yang harus Anda penuhi di dalam kehadiran. Nah, mata kuliah pariwisata Indonesia ini dengan kode 21023320009, kebetulan saya adalah koordinatornya. Jadi koordinator dari mata kuliah ini mengampuh dengan beberapa dosen. Jadi yang perlu Anda pahami di dalam mempelajari rencana pembelajaran semester ini, capaian pembelajaran yang harus dipahami di awal ketika Anda mempelajari setiap mata kuliah. Tidak hanya pariwisata Indonesia saja, tapi hampir semua mata kuliah harus Anda pahami dan harus Anda tahu. Kalau ada seandainya dosen yang tidak memberikan materi tentang rencana pembelajaran, perlu Anda tanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Capaian pembelajaran itu di mata kuliah pariwisata Indonesia ini mempunyai beberapa yang poin-poinnya akan saya sampaikan, di mana untuk CPL 1, capaian pembelajaran 1 itu mempunyai keterampilan khusus di mana profesional berbasis keilmuan prodi pariwisata. Kemudian memiliki interpersonal skill yang harus Anda penuhi di setiap mahasiswa yang belajar tentang pariwisata Indonesia. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan mengembangkan karir profesional. Anda harus berkarir setelah Anda mendapatkan ilmu S1 keilmuan pariwisata di prodi ini. Dan keterampilan yang berikutnya adalah memiliki kemampuan untuk menjaga, melestarikan, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, yang Anda pelajari nanti di dalam pariwisata Indonesia itu adalah seluruh destinasi, seluruh pengembangan destinasi di seluruh Indonesia. Batasannya adalah wilayah NKRI. Kemudian keterampilan umum yang harus Anda pahami di pariwisata Indonesia yaitu yang pertama adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam menerapkan nilai humaniora itu sendiri untuk menghasilkan solusi, gagasan, dan desain atau kritik seni. Jadi di dalam keilmuan pariwisata Indonesia itu secara sosiologi, keilmuan itu dibutuhkan dari observasi Anda melihat atau Anda merasakan sendiri. Nah, nanti pada saat nanti di perkuliahan di akhir-akhir nanti Anda bisa memilih beberapa destinasi untuk jadikan karya tulis yang Anda nanti ambil. Tentu dengan mempelajari dari awal-awal ini sendiri. Nah, ini sekarang kan di semester 2 ya. Semester berapa? 2. Semester 2. Kemudian keterampilan umum yang berikutnya yang harus Anda pahami di dalam rencana pembelajaran itu mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang mengunggahnya dalam laman perdosenan tinggi, dosen perguruan tinggi, atau Anda sendiri. Jadi dosen nanti Anda dibimbing oleh dosen ketika Anda menulis hasil keilmuannya di semester akhir atau di semester 7. Semester 7 udah bisa gitu. Kemudian di dalam rencana pembelajaran itu sendiri di dalam pariwisata Indonesia, mata kuliah yang harus Anda pelajari di pariwisata Indonesia itu ada yang disebut dengan keterampilan khusus. Nah, di RPS ini yang harus Anda pahami di dalam RPS adalah yang pertama adalah keterampilan khusus yang pertama adalah mampu melaksanakan memperbaiki sistem manajemen sumber daya manusia yang positif meliputi kepemimpinan, kerjasama tim berbasis pada dinamika tim. Jadi kalau nanti Anda di dalam pembelajaran nanti ada tugas-tugas kelompok itu mempelajari di mana harus Anda ketika misalnya memahami pembelajaran ilmu itu secara tim, secara kelompok atau secara grup. Kemudian mampu melaksanakan sistem SDM, organisasi kepariwisataan, mencakup sistem rekrutmen, penempatan promosi, mutasi. Kalau seandainya nanti Anda terjun ke lapangan nanti atau menjadi atau di industri, baik itu di dalam kedinasan atau mungkin di dalam komunitas NGO atau kelompok-kelompok sadar wisata di masyarakat, itu Anda mampu secara tim bisa mengaplikasikan ilmu pariwisata Indonesia itu yang Anda dapatkan di bangku kuliah itu sendiri. Kemudian keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan dari mata kuliah pariwisata Indonesia yaitu mampu mengedukasi personel internal dan wisatawan atau pelanggan untuk menggunakan layanan jasa atau produk pariwisata secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku. Jadi di dalam pariwisata Indonesia itu sendiri keterampilan khusus itu yang harus Anda pahami adalah harus mengerti tentang regulasi, undang-undang. Kalau undang-undang itu ada di komisi berapa? Kalau di DPR, ada yang tahu? Ada yang tahu di komisi berapa kalau regulasi undang-undang mengatur pariwisata? Nah, untuk nanti Anda harus pelajarin itu. Ada di komisi 10. Nanti Anda coba lihat komisi 10 itu membidangi tentang pariwisata. Jadi Anda sekarang hadir di sini untuk belajar itu dilindungi oleh undang-undang pariwisata. Ada yang membuat adalah produksinya dari DPR. Sampai dengan hari ini belum berubah undang-undangnya. Anda berwisata nanti harus Anda ketahui juga keterampilan yang mungkin Anda nanti terapkan di masyarakat. Anda harus mengedukasi wisatawan. Orang berwisata itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ilmu keterampilan khusus ini perlu Anda memahami ini.
Dan itu adanya di regulasi, peraturan, permen itu ya. Nanti harus Anda mempelajari hal itu supaya ketika Anda misalnya lulus dari mata kuliah pariwisata Indonesia yang pernah sudah Anda ambil, Anda sudah bisa memahami itu di lapangan nanti. Kemudian keterampilan khusus yang berikutnya di dalam capaian pembelajaran semester di dalam pariwisata Indonesia, yaitu mampu menunjukkan komitmen terhadap etika dan perilaku profesional di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari. Ini saya rasa hampir semua mata kuliah sama. Gitu. Kalau Anda tidak menerapkan attitude atau perilaku, percuma Anda nilainya tinggi atau IPK-nya tinggi, tapi perilakunya 0, itu sama saja. Gitu. Sehingga setiap mata kuliah itu mempunyai komitmen untuk Anda harus jalani gitu. Anda bisa lihat contoh di beberapa tempat orang yang pintar tapi perilakunya 0 itu tidak bisa. Itu tidak akan lama bekerja, tidak akan lama bergabung di satu industri atau di mana komunitas itu ada. Karena ketika Anda mulai bekerja, itu nanti keterampilan itu harus Anda bawa seterusnya. Itu. Makanya pentingnya keterampilan khusus itu mengenai etika dan perilaku secara profesional itu. Di sanalah ilmu itu dituntut. Kalau ilmu itu Anda pelajari hanya di atas kertas, kemudian Anda mendapatkan ijazah, nilai, kemudian itu yang menjadi andalan, Anda bisa diterima di perusahaan itu. Tetapi ketika Anda berinteraksi, Anda bekerja sama, Anda tidak bisa. Nah, kenyamanan itu akan Anda alami ketika Anda tidak menerapkan keterampilan khusus ini. Nah, di rencana pembelajaran pariwisata Indonesia itu juga ada di capaian CPL ketiga. Ada beberapa CPL, capaian pembelajaran yang ada di RPS itu sendiri. Kemudian ada yang disebut CPL 4 di dalam RPS Pariwisata Indonesia. CPL 4 itu keterampilan pengetahuan. Nah, tadi kita kan bicara tentang keterampilan khusus itu lebih tinggi sebenarnya dibandingkan keterampilan pengetahuan. Keterampilan pengetahuan itu ada 4 yang harus Anda pahami di dalam pariwisata Indonesia. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis pariwisata Indonesia secara mendalam. Tadi saya menyebutkan beberapa yang harus Anda pelajari tentang regulasi, peraturan-peraturan, organisasi di dalam yang mengatur pariwisata Indonesia. Nah, kalau pariwisata Indonesia diatur di kementerian apa? Ada yang tahu? Kementerian apa? Menteri apa? Kalau pariwisata itu ada di namanya apa? Menteri apa? Hah? Kemenparekraf. Sekarang namanya di zaman sekarang namanya setiap presiden berganti namanya berganti kalau nggak salah. Jadi sekarang namanya Kemenparekraf, Kementerian Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu sekarang ada ekonomi kreatifnya. Kalau dulu nggak, dulu ada di budaya gitu, ada budaya gitu terusnya. Dan itu harus Anda pahami. Ketika Anda mempelajari pariwisata Indonesia, pengetahuan itu penting, harus Anda pahami. Kita ini dasarnya di mana? Karena kita, kecuali kalau kita hidup di hutan rimba yang tidak ada aturan, tidak apa-apa. Tapi Anda sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang keilmuan itu, keilmuan pengetahuan harus Anda memahaminya. Gitu. Karena nanti Anda menjadi tenaga-tenaga yang memberi advokasi kepada masyarakat. Ya, let's say misalnya nanti Anda menjadi guru ya, guru pariwisata SMK misalnya. Kalau Anda tidak memahami itu, keterampilan itu, pengetahuan itu, tentu Anda akan tidak bisa berbagi ilmu. Itu. Jadi keterampilan itu harus Anda memahami, meliputi sistem pariwisata dan fenomena pariwisata. Fenomena pariwisata harus Anda lihat perkembangan pariwisata sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi di dunia pariwisata? Yang pertama kali yang harus memberikan pengetahuan adalah Anda yang belajar tentang pariwisata. Gitu. Apalagi kejadian di Indonesia. Anda belajar tentang pariwisata Indonesia, keterampilan pengetahuan itu yang mestinya Anda yang duluan mendapatkan itu. Anda yang memberikan satu tanggapan. Kan nggak mungkin nanti mahasiswa manajemen yang memberi tanggapan gitu ya, atau mahasiswa yang lain gitu. Tapi kebanyakan saat ini memang karena SDM-nya kurang, banyak yang memberi tanggapan dari
bukan keilmuannya sendiri. Karena memang pariwisata membutuhkan itu. Anda harus punya pola berpikir untuk itu. Itu yang disebut dengan keterampilan pengetahuan, di mana pembangunan pariwisata berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan apa tidak, berdampak secara ekonomi apa tidak gitu. Kalau satu destinasi pariwisata tidak berkembang dengan bagus atau merugikan, itu perlu Anda kritisi. Yang pertama kali harus mengkritisi adalah Anda yang belajar tentang keilmuan pariwisata itu sendiri. Nah, ini keterampilan pengetahuan di dalam rencana pembelajaran semester di pariwisata Indonesia yang kita akan pelajari ini. Hal-hal ini yang penting harus Anda ketahui gitu. Kemudian sumber daya alam tadi saya sebutkan, sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan daya tarik pariwisata, tipologi pariwisata. Karena Anda kalau mempelajari pariwisata Indonesia, nantinya menjadi prasyarat Anda masuk ke pariwisata, geografi pariwisata. Kalau Anda tidak lulus pariwisata Indonesia, Anda tidak bisa mengambil geografi pariwisata. Makanya di sini keterampilan capaian pembelajaran yang harus Anda pahami adalah harus memahami infrastruktur, kemudian pariwisata berkelanjutan, tipologi pariwisata. Tipologi pariwisata itu Anda bisa dapatkan di keilmuan geografi pariwisata. Perilaku wisatawan. Nah, perilaku wisatawan juga Anda di Indonesia itu, perilaku wisatawan di Bali misalnya, atau di destinasi lain yang sering Anda bisa lihat warawiri di media. Perilaku itu harus Anda kaji juga di dalam keilmuan pariwisata. Ini di CPL keempat, di mana CPL pengetahuan, capaian pembelajaran pengetahuan itu sendiri. Kemudian siklus hidup pariwisata. Jadi kehidupan pariwisata itu ketika Anda sudah memilih keilmuan pariwisata, di dalam RPS ini, capaian pembelajaran pariwisata Indonesia, Anda juga harus memahami siklus pariwisata secara menyeluruh. Harus Anda pelajari gitu. Nah, ini rencana pembelajaran di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian CPL kedua di dalam keterampilan pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis. Nah, teoritisnya itu harus Anda memahami antropologi, sosiologi pariwisata. Itu juga nanti Anda dapatkan di mata kuliah di atas ya, karena Anda semester 2, nanti di semester berikutnya akan dapatkan itu. Kemudian budaya wisatawan, manajemen, operasional, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian organisasi, layanan, jasa dan produk pariwisata itu sendiri. Kemudian keterampilan yang berikutnya, yang ketiga di dalam keterampilan pengetahuan yang harus Anda pahami di dalam rencana pembelajaran semester ini yaitu menguasai konsep dan prinsip kode etik global pariwisata. Jadi ada aturan gitu, kode etiknya. Kalau Anda melanggar, Anda akan ditegur oleh organisasi yang berwenang di Indonesia. Nah, bahkan di dunia. Kalau di dunia apa organisasinya yang mengawasi kode etik pariwisata? Namanya apa? Yang di bawah PBB? Ayo. UN? Hah? Kalau pariwisata apa? Kalau bahasa Inggrisnya? Itu UN apa? UN double U T O. Iya, harus tahu. Itu adanya di mana kantornya? Di Spanyol. Spanyol. Jadi harus tahu itu ya. Nanti pariwisata Indonesia ini kan ini dasar utama harus Anda pelajari. Nanti setelah ini Anda belajar pariwisata internasional. Organisasi yang membawahi pariwisata secara internasional itu harus Anda pahami. UNWTO. Jadi World Organization yang bergerak di bidang pariwisata, diawasi oleh PBB. Jadi ada aturan apapun itu, UNWTO akan mengatur itu. Sama dengan halnya kalau misalnya FIFA gitu ya, main bola di mana, FIFA yang ngatur gitu. Nah, semua ada aturan. Nah, itu yang penting harus Anda pahami. Tapi karena ini di dalam capaian pembelajaran yang harus Anda pahami di dalam rencana pembelajaran semester di pariwisata Indonesia, ini penting
untuk Anda lebih banyak membaca, lebih banyak mengetahui tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan yang keempat, yaitu keterampilan pengetahuan, menguasai pengetahuan faktual tentang indeks daya saing pariwisata. Jadi harus Anda tahu nih, kunjungan pariwisata ke Bali udah berapa, Indonesia berapa gitu. Itu harus Anda pelajari. Itu keterampilan pengetahuan yang harus dipahami di dalam belajar pariwisata Indonesia. Tidak hanya sekedar materi dikasih oleh dosen, datang terus pelajari materi itu kemudian selesai pulang gitu. Nah, ini penting Anda menjadi bahan Anda untuk bisa mempelajari materi ini ke depannya gitu. Nah, ini ada 4 capaian pembelajaran yang saya sebutkan tadi. Ada CPL 1, kemudian ada CPL 2, ada CPL 3, dan CPL 4. CPL 4 terakhir adalah keterampilan pengetahuan yang harus Anda pahami di dalam mempelajari pariwisata Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan capaian mata kuliah. Jadi tadi capaian pembelajaran, capaian mata kuliah pariwisata Indonesia. Itu ada 8 yang ada di RPS ini. Yang masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah itu mahasiswa harus memahami dan menjunjung tinggi integritas moral. Itu penting, itu yang paling pertama. Kalau Anda pintar tapi tidak bermoral, sama aja gitu. Dan memiliki interpersonal skill yang baik. Kemudian CPMK kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK namanya, itu karir profesional dan menjaga, melestarikan, memanfaatkan SDA dan lingkungan. Itu ada prinsip yang disebut dengan Anda tidak memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan untuk kepentingan kelompok Anda saja. Itu indikatornya ke hal-hal yang melanggar aturan yang ada gitu. Karena Anda belajar tentang keilmuan, capaian mata kuliah ini perlu Anda memahami itu. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, nilai humaniora secara etika ilmiah. Jadi itu capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian mahasiswa yang keempat adalah mahasiswa mampu memilih menetapkan manajemen sistem SDM yang positif. SDM, kemudian SDA ya, sumber daya alam. Kemudian mahasiswa yang kelima, mahasiswa mampu merancang, mengedukasi personel internal dan wisatawan atau pelanggan untuk menggunakan layanan jasa transportasi. Karena nanti Anda, let's say, peminatan Anda memilih akomodasi dan kuliner, itu ada transportasi di dalamnya. Jadi ketika Anda misalnya memilih peminatan akomodasi dan kuliner, di sana belajar transportasi. Transportasi itu darat, udara, laut. Kalau orang mau naik pesawat, naik kapal laut atau darat, kereta gitu ya, itu ada di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat. Yang kelima adalah mampu merancang, mengedukasi personel internal, wisatawan atau pelanggan menggunakan layanan jasa transportasi. Yang keenam adalah menguasai konsep dan prinsip regulasi dan kode etik. Itu yang tadi aturan, tetap aturan itu penting buat Anda. Kemudian yang ketujuh, mampu menyusun secara teoritis deskripsi saintifik hasil kajian ilmu dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Nah, orientasinya kita selalu ke tugas akhir. Nah, mata kuliah pariwisata Indonesia menjadi tolok ukur juga ketika misalnya Anda menulis, mengambil relevansinya dengan mata kuliah pariwisata Indonesia. Sehingga ketika Anda nanti menulis karya tulis akhir, boleh dari mata kuliah pariwisata Indonesia. Terserah nanti memilih judulnya apa, itu nanti di semester-semester akhir. Dan yang ke-8 adalah mampu sebagai tenaga pemikir. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di RPS ini yang harus Anda memahami, yaitu manajerial di dunia industri pariwisata, usaha perjalanan wisata, kemudian yang sesuai dengan kompetensi Anda nanti. Kompetensi yang Anda pilih nanti yaitu tadi, memilih akomodasi dan kuliner,
pengembangan destinasi atau event tourism industry. Itu. Jadi pariwisata Indonesia itu ketiga peminatan itu arahnya ke sana. Tapi kan karena pariwisata Indonesia secara umum, Anda pelajari dulu secara umum tadi, yang tadi capaian pembelajaran sama capaian mata kuliah, itu yang harus benar-benar Anda pahami dulu. Anda harus benar-benar memahaminya. Sehingga ketika Anda mau mendapatkan materi-materi, Anda sudah punya pola berpikir, oh ini arahnya kemana gitu. Sehingga memudahkan Anda selama 1 semester untuk belajar mata kuliah pariwisata Indonesia. Baik, untuk berikutnya adalah ada kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Di dalam Anda mempelajari setiap mata kuliah itu ada tahapan akhir gitu. Nah, tahapan akhir itu disebut dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi yang tadi mahasiswa harus ini, mahasiswa ini, itu ada subnya gitu. Yang pertama, diharapkan Anda mampu memiliki wawasan pengetahuan, mengembangkan daya nalar dan kreativitas. Itu yang pertama. Ada 7 sub CPMK yang harus Anda pelajari, di mana kemampuan akhir itu yang harus Anda simpulkan nanti. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah menganalisis dan mengaplikasikan pendekatan teori dan konsep geografi pariwisata. Jadi dari pariwisata Indonesia ke geografi gitu loh. Karena nanti Anda mendapatkan mata kuliah geografi. Kemudian mampu menerapkan manajerial operasional, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian organisasi layanan jasa yang tadi saya sebutkan di CPMK sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah mampu melestarikan, memanfaatkan sumber daya alam, kemudian secara ruang, budaya, dan lingkungan. Kemudian yang keenam, mampu merancang konsep prinsip regulasi kode etik global pariwisata. Secara global, tadi kita bicara tentang secara global, itu harus secara etik harus Anda memahami. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun secara teoritis, deskriptif, saintifik, kajian ilmu dalam bentuk karya ilmiah. Pastinya nanti setelah itu Anda akan menulis secara ilmiah tentang keilmuan itu. Nah, pariwisata Indonesia bisa. Ya, ada 7 ya. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi kewajiban Anda untuk mempelajari setiap mata kuliah dengan melihat dari rencana pembelajaran itu sendiri. Nah, rencana pembelajaran semester itu mempunyai tujuan atau deskripsi singkat dari mata kuliah pariwisata Indonesia ini, yaitu mahasiswa belajar memahami pariwisata Indonesia secara destinasi wisata, kemudian belajar pengetahuan ilmu dasar pariwisata Indonesia, dapat menganalisis dan mengaplikasikan pendekatan teori dan konsep pariwisata Indonesia dalam kepariwisataan, serta mampu menata dan mengembangkan ilmu pariwisata Indonesia di masyarakat. Itu deskripsi yang harus Anda sudah tanamkan dalam pemikiran Anda ketika Anda mempelajari mata kuliah ini selama 1 semester. Gitu. Nah, ini kira-kira yang menjadi deskripsi dari mata kuliah pariwisata Indonesia yang ada di rencana pembelajaran semester yang kita akan pelajari nanti. Bahan-bahan kajian materi pembelajaran itu ada beberapa buku nanti, buku yang sudah Anda dapatkan juga ya. Di dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata, pengelolaan desa wisata, itu juga bagian sumber dari materi buku yang harus Anda punya dan Anda miliki, dan yang diambil dari sini yaitu dinamika pengelolaan dan pengembangan potensi pedesaan sebagai desa wisata. Itu. Karena di situ mencakup keseluruhan apa yang menjadi capaian pembelajaran di dalam capaian pembelajaran semester di RPS Pariwisata Indonesia. Dan pengampunya, koordinatornya saya dan ada beberapa lagi dosen, ada Pak Bagus juga, ada Ibu Ulfi ya, juga mengajar pariwisata Indonesia, dan kadang juga Bu Rizky gitu. Karena tim teaching itu ada beberapa mata kuliah yang harus diampu oleh tim teaching itu sendiri. Nah, itu kira-kira yang menjadi rencana pembelajaran yang harus Anda pahami di dalam mempelajari pariwisata Indonesia ke depannya. Itu kira-kira. Oke,
itulah kira-kira rencana pembelajaran RPS yang saya jelaskan di dalam mata kuliah pariwisata Indonesia. Nah, dari penjelasan saya yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Dari siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Modestania Nazuani. Sini saya mau bertanya, tadi kan ada beberapa penjelasan tentang aturan regulasi ya, Pak. Nah, di sini mengapa regulasi dan aturan penting dalam pembelajaran pariwisata Indonesia? Sekian, Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya dari Stania tadi, bahwa memang kita di dalam mempelajari pariwisata Indonesia, di dalam keterampilan yang tadi saya sampaikan, itu keterampilan pengetahuan yang harus Anda pahami, yaitu memahami tentang regulasi yang ada gitu. Di dalam mempelajari pariwisata Indonesia sendiri, mustahil kalau Anda tidak harus banyak baca tentang peraturan atau undang-undang yang menaungi aturan yang ada di Indonesia. Namanya juga kita bicara pariwisata Indonesia, tentu pariwisata itu harus diatur, ada regulasinya. Kalau kita bicara tentang regulasi, penghasil undang-undang adalah DPR RI. Kalau tingkat nasional, tapi kalau tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota itu ada lagi. Gitu. Nah, kalau di DPR RI itu di Komisi 10 itu mengeluarkan regulasi tentang aturan undang-undang pariwisata. Dan eksekutifnya yang mengeksekusi adalah Kementerian Pariwisata. Jadi pemerintah gitu. Nah, itu yang harus Anda pahami. Di dalam dua lembaga itu yang harus Anda pahami di dalam mempelajari aturan-aturan yang terkait dengan pariwisata itu sendiri. Selain itu, karena pemerintah yang menjadi eksekutifnya, tentu pemerintah itu bisa mengeluarkan peraturan menteri. Jadi ada peraturan menteri yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata itu sendiri di dalam mengatur pariwisata secara menyeluruh. Jadi itu patokan di mana kalau kita mau lihat regulasi secara umum atau secara menyeluruh di dalam pariwisata Indonesia gitu. Karena kita belajar tentang pariwisata Indonesia, tentu di dalam NKRI ini harus semuanya diatur gitu. Karena kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Lain halnya kalau memang hidupnya di hutan gitu ya, itu tidak ada aturan. Jadi memang kalau kita masih punya aturan secara menyeluruh, secara regulasi, itu pasti Anda mendapatkan aturan-aturan itu yang harus Anda ikuti gitu. Dan ada juga aturan-aturan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di daerah, di destinasi-destinasi sendiri, di mana regulasi itu diatur oleh desa, oleh kampung, di mana desa itu kekuatannya regulasinya ada di adat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau memang di mana, ya itu tadi. Yang pertama harus Anda melihat dari aturan melalui siapa yang membuat undang-undang, itu DPR. Kemudian siapa yang mengeksekusi? Pemerintah. Pemerintah siapa? Ya Kementerian Pariwisata. Karena kita belajar pariwisata secara menyeluruh, pariwisata Indonesia. Nah, Kementerian Pariwisata yang membuat aturan dan mengatur regulasi itu sendiri. Itu kira-kira, Tania. Baik, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Untuk saya, Pak, ada pertanyaan. Dari siapa namanya? Nama saya Nuaf Ahmad Hanafi. Jadi di sini saya mau bertanya terkait pembahasan yang tadi Bapak sampaikan. Mengapa sih pariwisata Indonesia sangat penting untuk kita pelajari gitu? Cukup. Oke, Nuaf ya. Iya, Pak. Pertanyaannya juga bagus nih Nuaf ya, tentang mengapa kita penting belajar pariwisata Indonesia. Itu. Dari apa yang kita harus pelajari di dalam capaian pembelajaran, penting yang harus Anda lihat, apa yang Anda persiapkan di dalam memahami pariwisata Indonesia sendiri. Dan seberapa penting pariwisata Indonesia itu Anda harus memahami. Tadi ada beberapa yang saya sampaikan, capaian pembelajaran, kemudian capaian mata kuliah yang harus Anda memahaminya, di mana
Yang selalu keterampilan-keterampilan itu penting yang harus Anda siapkan dulu di dalam mempelajari pariwisata Indonesia sendiri. Kenapa penting? Karena pariwisata Indonesia ini menjadi keilmuan di mana dasar ilmu pariwisata di dalam keilmuan S1 pariwisata yang harus Anda pahami. Kalau Anda tidak memahami pariwisata Indonesia, untuk mata kuliah lanjutan prasyarat Anda tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya gitu. Karena masih banyak yang harus dipelajari. Ini secara umum. Kalau dulu di semester 1 Anda mempelajari mata kuliah pengantar pariwisata ya. Pengantar pariwisata. Nah, dari pengantar pariwisata dia naik tingkat ke pariwisata Indonesia. Di dalam pariwisata Indonesia itu sendiri banyak hal yang harus Anda pelajari. Aturan, organisasi pariwisata yang ada di Indonesia, kemudian sumber daya alam, sumber daya manusia pariwisata, bagaimana pengembangannya, bagaimana alam dan seterusnya, itu penting harus Anda pelajari untuk masuk ke beberapa mata kuliah yang related dengan pariwisata Indonesia itu sendiri. Nah, seberapa pentingkah pariwisata Indonesia untuk Anda pahami? Kalau Anda tidak memahami pariwisata Indonesia, bagaimana Anda menjadi seorang manajerial, menjadi seorang praktisi di lapangan tanpa memahami pariwisata Indonesia? Itu yang sangat diharapkan. Jadi seberapa penting itu sangat penting, karena di dalam pariwisata Indonesia sendiri ada banyak yang harus Anda pelajarin, baik itu secara aturan, baik itu secara kelompok, baik itu secara destinasi, baik itu secara sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu sendiri bahwa Indonesia mempunyai destinasi yang begitu banyak yang tersebar di seluruh Nusantara. Itu. Bahkan kita dinobatkan menjadi pariwisata alam yang terindah di dunia. Nah, itu harus dipelajari. Kalau tidak ada pemahaman pengetahuan tentang keterampilan pengetahuan tentang Indonesia, pariwisata Indonesia, Anda akan kewalahan mengetahui tentang ilmu tersebut. Karena ini penting, dasar utama yang harus Anda pahami. Itu makanya penting itu. Karena kalau ketika Anda dipraktisi, kalau tidak bisa mengetahui hal-hal tersebut, ya Anda akan menjadi orang yang tidak bisa menjalani keilmuan itu di dalam masyarakat sendiri. Itu kira-kira Noaf ya. Iya. Baik, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak atas jawaban yang Bapak berikan. Ya, makasih. Baik, itulah materi yang akan kita pelajari di dalam satu semester nanti, dan saya berharap Anda semua bisa memahaminya dan Anda bisa menjalani selama satu semester ini di dalam mata kuliah yang saya ampuh. Nah, untuk itu di akhir kata saya ucapkan terima kasih Anda semua sudah bisa hadir di dalam pertemuan kali ini di mata kuliah pariwisata Indonesia yang saya ampuh, dan saya harapkan Anda selalu sehat selalu dan tetap menjalani aktivitas yang baik. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Tapi sebelumnya mungkin karena di awal saya membuka dengan pantun, mungkin saya tutup juga dengan pantun. Oke, saya butuh cakapnya ya. Banyak. Harus dipikirkan dulu ya pantunnya. Burung pelatuk, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.